Persembahan dari NU untuk Indonesia. Ayo manfaatkan HP Android Anda untuk mendapatkan uang. Ayo download Nusamat, ayo join Nusamat, ayo belanja di Nusamat. Gak ngantri loh, barang diantar lagi. Cashback pun bikin kita dapat passive income untuk selamanya. Jangan lupa, HP Anda manfaatkan untuk mendapatkan uang. Hubungi nomor WA 081 287 996 016. Segera download, segera dapatkan duit. Oke. Subscribe, like, and share. Sahabatku, saudaraku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, selamat pagi, semangat pagi, sampai ketemu lagi. Selamat berjumpa lagi di channel Entrepreneur Courage, satu channel yang akan terus memberikan semangat, inspirasi, dan selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya masih mendiskusikan atau membicarakan tentang kemandirian NU, kemandirian Nahdlatul Ulama, karena ini merupakan tema yang diangkat di Muktamar Lampung, Muktamar yang ke-34 Desember insyaallah 2001 di Lampung, dan ini juga merupakan tema besar yang diangkat untuk menuju satu abad Nahdlatul Ulama. Jadi tema kemandirian ini satu tema yang sangat besar, dan saat yang bersamaan ini juga menjadi challenge ya, bagaimana kondisi Nahdlatul Ulama itu mesti mandiri. Oke, sahabatku, saudaraku, yang saya ingin kaji dari sini ada dua hal. Bagaimana Nahdlatul Ulama itu mampu mandiri dari penguasa dan pengusaha. Kenapa ini saya kupas? Karena selama ini Nahdlatul Ulama itu selalu bergantung dengan ini, bergantung dengan penguasa, bergantung dengan pengusaha. Dalam konteks bergantung dengan penguasa itu adalah bagaimana sisi politik ya. NU sangat mewarnai bagaimana percaturan politik nasional, bahkan diskusi-diskusi atau gerakan-gerakan Nahdlatul Ulama, orang-orang tertentu, oknum tertentu kadang lebih politik ketimbang partai politik. Jadi itulah yang saya katakan, kadang-kadang pada oknum tertentu, orang tertentu ya, atau mungkin kiai tertentu ya, itu atau kelompok tertentu barangkali itu kadang lebih partai politik ketimbang partai politik. Itulah. Sehingga kita lihat pada momen-momen pilkada, pemilu, tidak bisa tidak semua partai politik, semua kontestan politik, baik itu pilkada maupun pilpres maupun caleg-caleg, selalu akan mendatangi kiai, mendatangi stakeholder NU, mendatangi komunitas Nahdlatul Ulama. Itu yang saya katakan, kadang NU akhirnya terseret-seret kepada politik praktis. Dan kalau NU terseret pada politik praktis, itu artinya nawaitu kita dulu ingin khitoh, kembali ke khitoh 1026, itu berarti upaya kita menuju kembali ke khitoh belum bisa tercapai. Karena apa? Karena harusnya kemandirian politiknya itu bukan dengan organisasinya ya, artinya maksud saya bagaimana NU secara politik, secara organisasi itu memang harus mengayomi dan menjadi rumah bersama semua partai. Itu, tapi
secara individu, orang per orang, kayak saya misalnya, saya bebas menentukan pilihan partai politik manapun. Dan akan lebih ideal kalau seseorang menjadi pengurus partai, ya tidak boleh menjadi pengurus NU. Atau sebaliknya, pengurus NU tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Nah, kalau itu terjadi, itu sangat senang, sangat bagus mestinya. Itu kalau mau menjadi supaya NU Nahdlatul Ulama itu bisa mandiri secara politis. Artinya bisa mandiri dari penguasa. Kita mengambil hikmah besar bagaimana ketika Kiai Ma'ruf Amin diangkat menjadi wakilnya Pak Jokowi. Itu walaupun beliau dalam tanda kutip ya tidak jadi pengurus lagi, tapi semua orang tahu siapa beliau, gitu kan? Nah, ini akhirnya di bawah ada yang mengusung, kadang ikut organisasinya diikut-ikutkan. Nah, itu yang kemudian akhirnya polarisasi di mana-mana. Padahal seharusnya Kiai Ma'ruf diangkat menjadi pendampingan Jokowi, tapi dukungan saya ya dukungan individu. Itu yang menurut saya semestinya seperti itu. Bukan saya membawa organisasi saya, lembaga saya di NU menjadi pendukung si A, si B, pendukung politik A, politik B, atau partai A, partai B lah. Kalau sudah seperti itu, NU sudah terjebak pada partai politik. Ini yang harus saya kira PR supaya NU bisa mandiri ke depan, itu harus dirumuskan. Bagaimana kembali ke khitoh itu menjadi sesuatu yang tekad bersama yang bukan hanya pada diksi-diksi doang atau diskusi-diskusi doang, tapi harus diimplementasikan. Dan kedua adalah NU bagaimana bisa mandiri dari pengusaha. Nah, kenapa ini menjadi satu diskusi penting? Ya, karena saya cukup concern memang untuk bagaimana mendiskusikan Nahdlatul Ulama itu secara ekonomi harusnya mampu mandiri, ya, tidak lagi mengandalkan donatur, tidak lagi mengandalkan proposal, tidak lagi mengandalkan para pengusaha. Tapi bahwa mereka menyumbang tidak apa-apa, itu silahkan. Tapi jangan sampai kita membuat proposal, ya, kemudian meminta bantuan. Ya, saya kira menurut saya itu yang harus dihindari, bahwa kita kemudian berjalan, programnya jalan, kemudian ada orang ingin partisipasi, tidak apa-apa, tapi jangan sampai Nahdlatul Ulama itu membuat proposal untuk meminta-minta. Ini yang saya kira harus kita lihat. Dan ketergantungan organisasi ini semestinya bukan kepada pihak luar, tapi sesungguhnya kita punya PR bersama untuk membangun kekuatan ekonomi Nahdlatul Ulama dari dalam. Kalau ya hari ini kita tahu semua teman-teman di Nahdlatul Ulama, aktivis NU selalu mengklaim bahwa Nahdlatul Ulama punya jamaah. Itu kurang lebih sekitar 100 juta lebih. Ya, itu artinya apa? Untuk mandiri harusnya bisa. Ya, tapi kenapa ekonomi NU itu saya selalu bilang ya berantakan, carut-marut, bahkan belum terbentuk keekonomiannya secara mandiri. Ya karena memang sumber daya manusia di NU yang khusus mengembangkan ekonomi umat ini masih sedikit. Yang terbanyak adalah untuk mengembangkan sisi politik, sisi kebangsaannya, sisi ustadz guru pesantren, pendidikan, guru-guru tenaga pendidik. Itu masih sudah banyak sekali. Di NU stok pendidik misalnya ustadz-ustadzah itu berlimpah sekali, mau bidang apapun ada. Tapi ketika kita ngomong pemain ekonomi, pelaku ekonomi yang atas nama organisasi, yang membesarkan organisasi, itu masih langka. Kalaupun sekarang ada perusahaan, ada koperasi, itu bukan perusahaan milik organisasi, itu perusahaan milik individu, perusahaan milik saya, perusahaan milik seorang A, si B, si C, gitu lah. Padahal harusnya ada satu perusahaan atau satu bisnis yang entitas bisnis itu menjadi miliknya organisasi. Nah, ini harus terus ditumbuhkan, organisasi ini menumbuhkan bisnis-bisnis
Nah, karena Nahdlatul Ulama itu basisnya adalah massa, dengan 49% barangkali warga negara Indonesia adalah Nahdlatul Ulama atau sekitar 100 juta tadi, maka artinya kalau saya potret hari ini kemiskinan di masa pandemi corona ini itu kan kembali ke angka 2 digit. Jadi data terakhir yang saya baca di banyak media itu adalah kemiskinan Indonesia di era pandemi sekarang kembali ke angka 2 digit sekitar 10,54%. Penduduk negeri ini kembali menjadi miskin. Baik itu miskin memang orang miskin sebelumnya atau karena krisis kemudian jatuh menjadi miskin karena bisnisnya bangkrut, karena PHK dan sebagainya. Itu hari ini naik. Jadi kalau dijumlahkan kurang lebih sekitar 27 juta orang miskin. Dan itu kelasnya kelas menengah bawah yang notabene pasti itu jamaahnya Nahdlatul Ulama yang paling banyak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Nahdlatul Ulama secara organisasi bisa mengadvokasi mereka dari kemiskinannya? Bagaimana Nahdlatul Ulama bisa memberikan pelayanan kepada mereka, memberi kanalisasi kepada mereka supaya mereka punya pekerjaan, tidak nganggur lagi, punya bisnis dan seterusnya. Dan itu secara organisasi harus bisa mestinya. Nah, ini yang menjadi PR-PR kita di Nahdlatul Ulama untuk bagaimana Nahdlatul Ulama bisa mandiri dari pengusaha. Sekali lagi supaya proposal-proposal yang isinya minta donasi kepada pihak pengusaha-pengusaha itu harus bergeser. Perlahan harus kita geser supaya tumbuhkanlah bahwa di dalam organisasi-organisasi kita itu ada banyak lembaga di Nahdlatul Ulama seperti misalnya LPNO, ada Sarbu Muzi yang ngurusin tenaga kerja perburuhan, ada Lazisnu yang ngurusin pemberdayaan misalnya. Ini semua kan bagian dari keekonomian NU. Kenapa tidak bisa dikembangkan secara maksimal? Lazisnu misalnya, begitu ngumpulin dana, itu saya kira bukan waktunya lagi berpikir, pengurus-pengurus Lazisnu berpikirnya adalah untuk sekedar santunan, untuk sekedar penciptaan yang istilahnya sumbangan itu habis. Tapi harus dipikirkan satu program yang itu bisa melakukan pemberdayaan. Bagaimana satu usaha diciptakan sehingga itu menjadi usahanya Nahdlatul Ulama, karena potensi dana yang bisa digali itu sangat besar, sangat mungkin ya. Kita mengacak kepada koin muktamar saja itu miliaran bisa kita ambil, dan itu bisa potensial untuk menciptakan investasi-investasi baru di Nahdlatul Ulama untuk menciptakan bisnis organisasi, bukan bisnis pengurus atau bisnis individu dari para aktivis NU. Tapi sekali lagi untuk bisnisnya organisasi. Jadi lembaga LPNO dan sejenisnya ya, itu harusnya menciptakan satu ladang-ladang usaha gitu ya. Dari rumah sakit misalnya LKK bisa menciptakan itu. Saya di LPNO misalnya saya menciptakan PT perusahaan namanya PT Nusa Utama Jakarta Timur yang 51% sahamnya itu kita kasihkan memang untuk Nahdlatul Ulama ya. Jadi dengan saham mayoritas maka artinya saya ingin suatu ketika bahwa NU punya aset, NU punya bisnis ya. Kalau kita lihat sekarang konglomerat ada Agung Podomoro, Ciputra Land, Ciputra Group, ada Indofood ya, ada Unilever. Itu adalah entitas bisnis besar yang menggurita seperti itu. NU mestinya bisa kayak gitu. Itu yang saya pinginkan seperti itu gitu loh. Jadi kayak Khairul Tanjung sekarang misalnya punya yang namanya media Trans 7, ada Mega Bank dan sebagainya. Ini ada korporasi bisnis. NU mestinya punya seperti itu gitu loh. NU punya korporasi bisnis yang merambah ke semua lini sektor, dan artinya NU menjadi sebuah entitas bisnis konglomerat yang besar untuk bisa apa? Untuk bisa membiayai organisasinya, untuk bisa memandirikan organisasinya. Bukan berarti NU akan meninggalkan tujuan utamanya menjadi lembaga menjadi ormas atau ormas diniyah yang ngurusi agama, bukan, tapi tetap juga seperti yang sudah selama ini berjalan diniyah, watoniyah
keagamaan maupun kebangsaan itu harus terus dijalankan sebagaimana yang selama ini terus dipupuk oleh Nahdlatul Ulama. Namun sisi lemah yang saat ini, bagaimana kita bisa lepas ketergantungan supaya mandiri dari sisi ekonominya, maka itu kita punya PR besar di situ. Kita harus menumbuhkan entitas-entitas bisnis di Nahdlatul Ulama yang itu diatasnamakan organisasi dengan saham terbesar milik organisasi, bukan atas nama individu-individu. Itulah sahabatku, saudaraku, bagaimana kita bisa NU mandiri dari penguasa dan NU mandiri dari pengusaha. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemantik diskusi untuk kita selanjutnya mengelola Nahdlatul Ulama. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan memberi inspirasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.